Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Pernandasari dengan NIM 12140323564. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya atau komunikasi antar budaya. Nah, apa sih definisi dari komunikasi? Pendapat dari Sandra Hybels dan Richard Lee Weaver II bahwa komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan. Proses itu meliputi informasi yang disampaikan tidak hanya secara lisan dan tulisan, tetapi juga dengan bahasa tubuh, gaya maupun penampilan diri, atau menggunakan alat bantu di sekeliling kita untuk memperkaya sebuah pesan. Nah, kemudian ada 3 pandangan terhadap komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi sebagai aktivitas simbolis. Maksudnya, di sini merujuk kepada proses bertukar informasi melalui simbol-simbol seperti kata-kata, bahasa tubuh, gambar, atau simbol lainnya. Ini melibatkan penggunaan simbol-simbol untuk menyampaikan makna yang dapat dipahami oleh penerima. Hal ini memungkinkan kita untuk mentransmisikan gagasan, perasaan, atau informasi yang menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Yang kedua itu ada komunikasi sebagai proses. Maksudnya adalah rangkaian langkah yang melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pemahaman pesan antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan encoding, pesan oleh pengirim, pengiriman pesan melalui saluran komunikasi, penerimaan pesan oleh penerima, dan decoding atau penguraian pesan untuk memahaminya. Selama proses ini, pesan bisa diinterpretasikan, direvisi, atau ditanggapi, membentuk interaksi yang dinamis antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian komunikasi sebagai pertukaran makna, yaitu proses di mana pesan atau informasi disampaikan dan dipahami oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dalam hal ini, tujuan utama adalah untuk mentransmisikan makna dari pengirim pesan kepada penerima yang kemudian dipahami oleh penerima sesuai dengan interpretasinya. Pertukaran makna dalam komunikasi terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim diinterpretasikan oleh penerima sesuai dengan konteks dan pengalaman mereka. Kesamaan makna yang dipahami oleh pengirim dan penerima mengindikasikan terjadinya komunikasi yang efektif. Definisi dari kebudayaan. Kebudayaan dari berbagai sudut pandang. Pertama, kebudayaan adalah perilaku yang dipelajari sosial. Yang kedua, pandangan hidup kelompok, termasuk nilai, simbol, dan perilaku yang diteruskan dari generasi ke generasi. Ketiga, kebudayaan sebagai komunikasi simbolis, di mana pengetahuan dan nilai dipelajari dan disebarkan dalam masyarakat melalui simbol-simbol. Jadi, kebudayaan bukan hanya informasi, tapi juga cara kelompok manusia berinteraksi dan mewariskan pengetahuan serta nilai melalui proses komunikasi. Selanjutnya, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya sendiri adalah proses berinteraksi atau bertukar informasi antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Ini melibatkan pemahaman, penghargaan, dan respon terhadap perbedaan budaya dalam cara orang berpikir, berperilaku, serta memahami simbol-simbol dan norma yang ada dalam budaya mereka masing-masing. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik, mengurangi konflik, dan membangun hubungan yang lebih baik antara budaya yang berbeda. Selanjutnya itu ada konsep antar budaya, yaitu ada etnik, ras, rasisme, komunikasi intrabudaya, komunikasi antar etnik, komunikasi lintas budaya, prasangka, dan komunikasi internasional. Yang pertama ada etnik. Etnik dalam konteks antar budaya mengacu pada identitas budaya dan kelompok-kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti bahasa, adat istiadat, agama, atau asal-usul yang sama. Konsep etnik dalam konteks antar budaya menyoroti keberagaman budaya yang ada di dalam suatu masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain. Kemudian ras. Dalam konteks antar budaya, ras ini lebih merujuk kepada perbedaan fisik tertentu, tetapi konsep ini bukanlah faktor penentu tunggal identitas budaya seseorang. Ras di sini bisa memengaruhi dari persepsi dan interaksi antar budaya, tetapi penting untuk diingat bahwa
keberagaman budaya jauh lebih kompleks daripada hanya perbedaan fisik. Konsep antar budaya menekankan pentingnya memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan berbagai budaya tanpa disandarkan pada perbedaan fisik semata. Yang ketiga itu ada rasisme. Rasisme ini dalam konteks antar budaya, perlakuan tidak adil atau sikap merendahkan terhadap individu atau kelompok berdasarkan asumsi atau keyakinan mengenai superioritas ras tertentu. Ini menghambat pemahaman, toleransi, dan kerjasama antara kelompok-kelompok yang berbeda, dan mengakibatkan ketegangan serta ketidakadilan dalam interaksi sosial. Yang keempat ada komunikasi intrabudaya. Adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam satu antara anggota dari budaya yang sama, yang melibatkan pertukaran pesan, nilai, norma, dan simbol-simbol yang telah diterima atau dimengerti oleh individu atau kelompok dalam budaya yang sama. Tujuan utamanya adalah memperkuat identitas budaya, mempertahankan nilai-nilai bersama, dan membangun pemahaman yang lebih dalam di antara individu atau kelompok yang berbagi latar belakang budaya yang serupa. Kemudian yang kelima ada komunikasi antar etnik. Komunikasi antar etnik adalah proses interaksi komunikasi yang terjadi di antara individu atau kelompok dari berbagai latar belakang etnik atau budaya. Ini melibatkan pertukaran pesan, gagasan di antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan etnik. Tujuannya untuk saling menghormati dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan antara kelompok-kelompok etnik yang berbeda. Yang keenam ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya atau antara budaya adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menghargai dan berinteraksi secara efektif dengan keberagaman budaya yang ada, serta dapat mengurangi kesalahpahaman dan membangun hubungan yang harmonis antara berbagai budaya. Yang ketujuh itu ada prasangka. Prasangka dalam konsep antar budaya adalah sikap negatif terhadap individu atau kelompok dari budaya lain, di mana ini bisa menghambat komunikasi dan kerjasama antar budaya, serta memicunya adanya diskriminasi. Mengatasi prasangka melalui pendidikan dan kesadaran akan keragaman budaya adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir itu ada komunikasi internasional. Komunikasi internasional dalam konsep komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan budaya antara negara atau lembaga di tingkat global. Ini bisa melibatkan interaksi komunikatif yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri, diplomasi, perdagangan, serta pertukaran budaya antar negara. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman lintas negara, mempromosikan kerjasama internasional, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang berdampak secara global. Kemudian ada nilai-nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Di sini kita akan membahas yang pertama itu tentang interpretasi antar budaya, yang kedua nilai dan norma budaya, dan yang ketiga ada karakteristik budaya dan komunikasi. Nah, interpretasi antar budaya merupakan, secara singkatnya itu, komunikasi antar budaya memainkan peran penting dalam mencegah kesalahpahaman, konflik, dan kegagalan pertemuan. Pesan disampaikan bisa berbeda dalam interpretasinya karena perbedaan budaya, seperti tujuan pertemuan, cara berkomunikasi, dan cara menutup pertemuan. Penting untuk kita memahami budaya orang lain apa adanya, bukan sebagaimana kita menginginkannya. Menurut Clifford Geertz, penting untuk menggunakan pendekatan interpretatif, khususnya dalam memahami kebudayaan, dengan fokus kepada simbol-simbol dan makna yang terkandung dalam budaya tersebut. Geertz juga menyoroti bahwa kebudayaan mencakup banyak hal, seperti pandangan hidup, warisan sosial, cara berpikir, perilaku, dan sejarah, yang semuanya bisa dipelajari melalui semiotika, yakni studi tentang simbol dan makna dalam budaya. Kemudian ada pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Di sini kita akan membahas tentang pertama itu manusia dikelilingi oleh bahasa, yang kedua jenis-jenis pesan verbal, yang ketiga mempelajari pesan verbal dalam konteks ilmu bahasa, yang keempat budaya berbahasa, yang kelima kebudayaan bahasa dan cara berpikir, yang keenam bahasa dalam masyarakat multikultural dan variasi bahasa, yang terakhir adalah bahasa dalam komunikasi antar budaya. Manusia dikelilingi oleh bahasa.
Manusia hidup dalam dunia yang sangat dipengaruhi oleh bahasa. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, pemikiran, dan nilai. Melalui bahasa, kita mengonsep dunia, berbagai pengetahuan, dan memahami pengalaman orang lain. Kita terhubung dengan budaya, sejarah, dan tradisi melalui bahasa. Dengan demikian, bahasa adalah landasan bagi cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Manusia menggunakan bahasa untuk membangun identitas, mempertahankan budaya, dan mentransmisikan pengetahuan dari generasi ke generasi. Dengan bahasa, kita menciptakan hubungan sosial, memperluas wawasan, dan memungkinkan eksistensi kolektif yang kompleks. Sebagai pembawa makna, bahasa mempengaruhi cara kita memandang diri, memaknai kehidupan. Kemudian, jenis-jenis pesan verbal apa saja sih yang termasuk pada jenis-jenis pesan verbal? Nah, yang pertama itu ada verbal vokal. Nah, pesan verbal vokal lebih merujuk pada komunikasi lisan yang disampaikan secara lisan atau melalui suara. Jenis ini itu melibatkan penggunaan kata-kata dan suara untuk menyampaikan pesan. Contohnya nih, percakapan sehari-hari, seperti ceramah, wawancara, pidato, atau pertunjukan seni verbal. Pesan verbal vokal sangat bergantung kepada pengucapan, intonasi, nada, dan gaya berbicara untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, yang kedua itu ada verbal visual. Pesan verbal visual ini menggabungkan elemen verbal kata-kata dengan elemen visual, gambar atau tulisan tertulis dalam komunikasi. Ini dapat mencakup penggunaan teks dalam gambar seperti poster, infografis, atau papan reklame yang menyertakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Contoh lainnya mungkin dalam penggunaan kata-kata di dalam film, presentasi dengan slide, atau desain grafis yang menggabungkan teks dengan elemen visual untuk menyampaikan pesan secara lebih kuat dan jelas kepada audiens. Nah, terakhir itu ada vokal visual. Vokal visual adalah kombinasi pesan verbal yang disampaikan secara lisan dengan dukungan elemen visual. Ini melibatkan penggunaan kata-kata secara lisan atau dalam bentuk suara bersamaan dengan elemen visual seperti gambar, grafik, atau video. Contoh vokal visual adalah presentasi di mana presentasinya itu seseorang menyampaikan informasi secara lisan sambil menggunakan slide yang berisi teks atau gambar atau kayak gambar ilustrasi. Mempelajari pesan verbal dalam konteks ilmu bahasa. Pertama ada fonologi. Nah, fonologi ini adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Ini melibatkan penelitian tentang bunyi-bunyi, aturan-aturan yang mengatur pengucapan bunyi-bunyi tersebut. Fonologi membahas suara-suaranya, bagaimana suara tersebut dihasilkan diterima, serta pola-pola bunyi yang ada dalam suatu bahasa. Misalnya nih, dalam bahasa Inggris, fonologi akan mempelajari bunyi-bunyi seperti P dan B, serta bagaimana perbedaan pengucapannya dapat memengaruhi makna dari suatu kata. Dua ada morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari struktur kata, termasuk bagaimana kata-kata dibentuk dari bagian yang lebih kecil, seperti awalan, akhiran, dan imbuhan. Dalam konteks pesan verbal, morfologi membantu kita memahami cara kata-kata terbentuk dan digunakan dalam komunikasi. Selanjutnya ada sintakis. Sintakis itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur dan urutan kata-kata dalam kalimat untuk membentuk makna yang jelas dan tepat. Ini melibatkan aturan-aturan tata bahasa yang mengatur hubungan antara kata-kata, frasa, dan klausa untuk menyusun kalimat yang dapat dipahami dengan baik. Misalnya nih, sintakis memungkinkan kita untuk mengenali perbedaan antara kalimat yang benar secara gramatikal dan yang tidak. Ada selanjutnya itu semantik. Semantik, cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna, frasa, kalimat, dan bagaimana makna itu dibentuk serta dipahami dalam suatu bahasa. Dalam pesan verbal, semantik membantu kita memahami arti kata-kata, konsep, dan hubungan makna. Misalnya, semantik membantu kita dalam memahami perbedaan makna antara kata-kata yang serupa, tapi memiliki nuansa yang berbeda dalam suatu bahasa. Nah, yang terakhir itu ada pragmatis. Pragmatis adalah bidang dalam ilmu bahasa yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana konteks, tujuan komunikasi, dan situasi mempengaruhi makna dari pesan verbal. Dalam pesan verbal, pragmatis membantu kita memahami
implikasi, tujuan, serta maksud yang terkandung di balik kata-kata yang digunakan. Pragmatik membantu memahami bahwa makna suatu pesan tidak hanya tergantung pada kata-kata yang digunakan, tetapi juga pada konteks dan tujuan komunikasi. Kebudayaan, bahasa, dan cara berpikir. Pertama itu ada bahasa dan kebudayaan. Hipotesis relatif linguistik Sapir-Whorf menyatakan bahwa bahasa yang kita gunakan memiliki peran besar dalam membentuk cara kita memahami dunia. Ini berarti bahwa kata-kata yang tersedia dalam bahasa kita dapat mempengaruhi pikiran, persepsi, dan cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya nih, bahasa yang memiliki banyak kata untuk deskripsi warna dapat membuat penutur bahasa tersebut lebih peka terhadap perbedaan-perbedaan warna yang mungkin tidak disadari oleh penutur bahasa lain yang memiliki kosakata warna yang lebih terbatas. Jadi, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk membentuk cara kita memandang dan merespon dunia di sekitar kita. Nah, yang kedua ada bahasa dan cara berpikir. Setiap manusia berpikir dan ingin mengungkapkan pemikirannya. Untuk itu, kita memerlukan bahasa, aturan kata-kata, dan kepercayaan dalam budaya kita. Kepercayaan mempengaruhi cara kita melihat dunia dan cara kita berkomunikasi. Pengaruh antara bahasa, budaya, dan cara berpikir ini dapat terlihat dalam cara orang belajar bahasa baru atau melalui pola komunikasi yang dipengaruhi oleh budaya seperti dalam cara pengusaha Jepang berbisnis yang menghindari menggunakan kata tidak secara langsung. Terakhir itu ada pengaruh sikap budaya terhadap pesan verbal. Perbedaan budaya mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Misalnya nih, di Amerika Serikat fokus utama adalah menjelaskan dengan jelas dan logis. Namun, budaya seperti di Asia cenderung melihat kata-kata sebagai bagian kecil dari komunikasi, lebih menekankan konteks dan hubungan antar orang. Di budaya high context culture, seperti di Asia, pesan tak hanya dari kata-kata, tapi dari konteks dan hubungan antar orang. Sedangkan di low context culture, seperti di AS, pesan lebih langsung, jelas, dan tak menyukai hening yang dianggap negatif. Misalnya nih, dalam budaya high context culture, ungkapan hai dari orang Jepang tak selalu berarti setuju, tetapi lebih kepada pengertian pesan yang disampaikan. Kedua budaya ini juga memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan emosi seperti cinta dan perhatian. Kemudian kita akan membahas tentang bahasa dalam komunikasi antar budaya. Pertama ada kosakata. Kosakata dalam komunikasi antar budaya adalah kumpulan kata dan frasa yang digunakan untuk berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Kosakata ini mencakup kata-kata yang menggambarkan nilai-nilai, kepercayaan, dan pengalaman kultural yang berbeda. Ini membantu orang untuk saling memahami dan berkomunikasi dengan lebih efektif dalam situasi lintas budaya. 2. Idiomatik. Idiomatik ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut frasa atau ungkapan dalam suatu bahasa yang memiliki makna khusus yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Ketika berkomunikasi antar budaya, memahami idiomatik penting karena bisa memiliki makna kultural atau figuratif yang berbeda dari arti harfiahnya. Contoh idiomatik dalam komunikasi antar budaya. Misalnya itu membuka pintu gerbang dalam bahasa Inggris berarti memberi kesempatan. Contoh, dia memberi kesempatan untuk karirnya dengan membuka pintu gerbang bagi pegawai muda. Contoh lain mungkin menyembunyikan kepala di pasir. Dalam bahasa Inggris artinya itu mengabaikan masalah. Contoh, tidak menghadapi masalah hanya akan seperti menyembunyikan kepala di dalam pasir. 3. Gramatikal sintaktikal. Gramatikal sintaktikal berkaitan dengan struktur tata bahasa dan cara kalimat dibentuk dalam suatu bahasa. Dalam komunikasi lintas budaya, pemahaman tentang struktur kalimat dan tata bahasa penting untuk berkomunikasi dengan jelas. Contohnya, dalam bahasa Jerman, susunan kata bisa berbeda dari bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Mandarin, urutan kata tidak selalu mengikuti aturan yang sama dengan bahasa-bahasa lainnya. Misalnya tuh wokule sang dian yang secara harfiah artinya saya pergi toko. Saya pergi toko. Sebenarnya artinya itu adalah saya pergi ke toko. 4. Konsep kultural.
Konsep kultural dalam bahasa merujuk kepada nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan aspek-aspek budaya lain yang tercermin dalam bahasa tersebut. Saat berkomunikasi antar budaya, penting untuk memahami konsep kultural yang terkandung dalam bahasa. Contohnya itu misalnya kata-kata yang menggambarkan hubungan keluarga seperti om atau tante dalam bahasa Indonesia. Itu menunjukkan adanya penghormatan terhadap kerabat yang lebih tua. 5. Pengalaman berbahasa. Pengalaman berbahasa dalam komunikasi antar budaya merujuk pada situasi di mana seseorang menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Ini mencakup pengalaman dalam mengartikan, berbicara, mendengarkan dalam konteks yang melibatkan perbedaan budaya. Contohnya nih, seorang turis yang menggunakan bahasa Spanyol saat bepergian ke Spanyol dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Mereka bisa mendapatkan pengalaman langsung dalam menggunakan bahasa Spanyol dalam konteks budaya yang berbeda. Pesan nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata, meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan, dan nada suara. Dalam komunikasi lintas budaya, pesan nonverbal bisa bervariasi dan memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Misalnya nih, ekspresi wajah yang dianggap sopan di suatu budaya bisa diinterpretasikan berbeda di budaya lain. Pentingnya kita untuk memahami perbedaan ini agar komunikasi lintas budaya berjalan lancar dan tanpa kesalahpahaman. Komunikasi nonverbal bisa lebih kuat daripada komunikasi verbal karena bisa menyampaikan emosi, niat, atau pesan yang lebih dalam tanpa menggunakan kata-kata. Tanda simbol kode. Tanda. Tanda itu seperti lambang atau gambar yang mewakili sesuatu. Ini bisa jadi tulisan khusus atau simbol yang unik untuk tiap orang. Pentingnya, semua orang sepakat bahwa tanda itu punya arti yang sama. Misalnya nih, saat melihat gambar awan gelap, kita bisa tahu hujan akan datang. Jadi kita menyiapkan payung. Atau saat mengemudi, tanda lalu lintas memberi instruksi. Misalnya memberi perintah untuk berhenti atau memberikan informasi jalan. Jadi, tanda tanda itu bisa langsung memberi info atau memberitahu kita harus melakukan apa. Selanjutnya, kode. Kode itu seperti aturan yang memberitahu kita cara menggabungkan tanda-tanda untuk menyampaikan pesan atau informasi. Misalnya nih, bahasa adalah satu jenis kode yang membantu kita mengerti dan mengelompokkan hal-hal seperti hewan, tumbuhan, atau ide. Selain bahasa, kode juga ada dalam perilaku dan aturan, seperti cara kita berperilaku di tempat ibadah, bermain musik, atau menentukan makanan yang tepat untuk waktu dan tempat tertentu. Kemudian terakhir itu simbol. Simbol itu kayak tanda yang nyeritain banyak hal. Misalnya nih, cincin bisa jadi tanda perkawinan, tapi setiap orang bisa ngertiin simbol itu beda-beda. Bedanya sama tanda, simbol punya banyak arti tergantung siapa yang ngeresapi atau mengartikannya ya. Bahasa juga pakai simbol. Contohnya kata-kata. Tapi karena simbol punya arti yang beda-beda, komunikasi kita tergantung pada gimana kita merespon dan pakai kata-kata tersebut untuk acuan bahasanya. Oke, lanjut nih. Apa sih alasan mempelajari pesan nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal sangat penting untuk dipelajari karena dalam menyampaikan emosi itu sekitar 55% emosional disampaikan melalui nonverbal. Pesan nonverbal juga sering lebih nyata dan dapat mengungkapkan kebenaran dibandingkan dengan pesan verbal. Komunikasi efektif tidak hanya tergantung pada kata-kata, namun juga memerlukan dukungan penuh dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dan verbal itu erat terkait, seringkali melengkapi satu sama lain dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Kemudian ciri-ciri pesan nonverbal. Yang pertama itu tanda-tanda komunikasi verbal itu ambigu. Yang kedua, pesan nonverbal itu berkelanjutan. Tiga, pesan nonverbal itu menggunakan banyak saluran. Kemudian yang terakhir, pesan nonverbal itu menunjukkan adanya batasan budaya. Fungsi pesan nonverbal. Yang pertama itu adalah regulasi. Pesan nonverbal memiliki fungsi regulasi dalam komunikasi, artinya ia digunakan untuk mengatur dan mengontrol interaksi komunikatif antara individu. Pesan nonverbal dapat mengatur aliran percakapan, mengindika- mengindikasikan siapa yang memiliki giliran berbicara atau menunjukkan kapan seseorang selesai berbicara. Contoh fungsi regulasi pesan nonverbal. Misalnya nih,
mengangguk atau mengangkat tangan sebagai isyarat untuk memberi giliran berbicara kepada orang lain dalam diskusi kelompok. Yang kedua ada interpersonal. Pesan nonverbal memiliki fungsi interpersonal dalam komunikasi yang berarti ia digunakan untuk membentuk, memelihara, atau menegaskan hubungan antara individu. Pesan nonverbal membantu dalam membangun kedekatan, menunjukkan empati, atau menegaskan hubungan antar orang. Contohnya nih, pelukan, sentuhan, atau kontak fisik lainnya merupakan ungkapan kasih sayang atau dukungan dalam hubungan antar individu. Contoh lain misal ekspresi wajah nih, seperti senyuman atau tatapan hangat untuk menunjukkan perhatian dan keterlibatan emosional dalam percakapan. 3. Adaptasi. Adaptasi sebagai fungsi pesan nonverbal mengacu pada kemampuan individu untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan situasi, lingkungan, atau orang lain melalui ekspresi nonverbal. Pesan nonverbal digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap norma sosial, budaya, atau situasi tertentu. Contohnya nih, menyesuaikan volume suara kita pada saat menyesuaikan volume suara atau ketepatan bicara dan kecepatan bicara saat kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda usia atau dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Yang keempat ada melengkapi. Melengkapi sebagai fungsi pesan nonverbal itu mengacu pada penggunaan ekspresi nonverbal untuk melengkapi atau menambah informasi yang disampaikan secara verbal. Pesan nonverbal digunakan untuk menambah pemahaman, menekankan, atau menggambarkan lebih lanjut pesan verbal yang sedang disampaikan. Contohnya nih, menambahkan bahasa tubuh yang mendukung perasaan atau emosi yang disampaikan dalam ucapan, seperti tersenyum saat mengucapkan terima kasih untuk menegaskan rasa terima kasih kita. Yang terakhir ada mempertentangkan. Ini itu merujuk pada situasi di mana pesan nonverbal bertentangan dengan pesan verbal yang disampaikan. Bisa terjadi ketika ekspresi nonverbal seseorang tidak sejalan dengan apa yang mereka katakan secara verbal. Contohnya nih, seseorang mengatakan bahwa dia senang dengan situasi tertentu sambil menyampaikan pesan tersebut, tapi dengan ekspresi wajah yang terlihat sedih atau lesu. Jenis pesan nonverbal. 1. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan jenis pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan posisi tubuh untuk berkomunikasi. Ini adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh orang-orang dengan gangguan pendengaran atau nonverbal lainnya untuk menyampaikan pesan dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya nih, Bahasa Isyarat Indonesia Bisindo adalah sistem komunikasi yang digunakan di Indonesia oleh komunitas tunarungu untuk berkomunikasi secara nonverbal. Selanjutnya ada yang kedua, teori fungsional. Teori fungsional dalam konteks pesan nonverbal mengemukakan bahwa pesan nonverbal melayani fungsi tertentu dalam komunikasi, seperti mengatur interaksi, menyampaikan emosi, atau menegaskan pesan. Contoh teori fungsional pesan nonverbal yaitu kontak mata yang dipertahankan saat berbicara dengan seseorang yang menunjukkan minat atau keterlibatan dalam percakapan. 3 itu ada kinesik, gerakan anggota tubuh. Nah, kinesik ini adalah studi tentang bagaimana gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan postur digunakan sebagai komunikasi nonverbal. Ini melibatkan berbagai elemen seperti gestur tangan, perubahan ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan mata. Sebagai contoh, ketika seseorang tersenyum, ini seringkali dianggap sebagai tanda kebahagiaan atau kesenangan. Begitu juga angkuhan kepala bisa mengekspresikan persetujuan atau pengertian terhadap sesuatu. Gestur tangan seperti mengangkat jari telunjuk untuk menyampaikan poin tertentu atau menggelengkan kepala untuk menolak juga merupakan bagian dari kinesik yang umum dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, postur tubuh yang terbuka atau tertutup juga bisa mengkomunikasikan sikap seseorang terhadap objek atau situasi tertentu. Keempat ada proxemic. Proxemic sendiri adalah studi tentang penggunaan ruang dan jarak antar individu dengan sebagai komunikasi nonverbal, melibatkan pemahaman tentang cara individu menggunakan ruang fisik untuk berkomunikasi, termasuk jarak antara orang-orang saat berinteraksi. Contohnya, ada 4 zona jarak proxemic yang umum dikenal. Jarak intim biasanya digunakan untuk interaksi yang sangat pribadi, seperti berbicara dengan anggota keluarga atau pasangan. Yang kedua ada jarak pribadi, cocok untuk komunikasi informal seperti antara teman dekat atau rekan kerja. Yang ketiga ada jarak sosial.
Digunakan dalam interaksi formal seperti saat berbicara dengan rekan kerja yang tidak begitu dekat. Yang keempat itu ada jarak publik. Digunakan dalam situasi di mana komunikasi bersifat formal dan mungkin melibatkan sejumlah besar orang seperti pidato di depan umum. 5. Paralinguistik. Paralinguistik adalah studi tentang bagaimana elemen vokal nonverbal seperti nada suara, volume, kecepatan bicara, intonasi, dan ketegangan vokal digunakan dalam komunikasi. Ini melibatkan aspek-aspek vokal yang membawa informasi tambahan ke dalam komunikasi yang tidak diungkapkan melalui kata-kata itu sendiri. Contoh, jika seseorang mengucapkan halo dengan nada tinggi dan senang, itu bisa mengekspresikan kegembiraan atau keceriaan. Begitu juga, volume suara yang tinggi atau rendah dapat menunjukkan emosi seperti kegembiraan atau kesedihan. Intonasi nih misalnya, dapat menambahkan makna tambahan pada kalimat. Ketegangan vokal seperti suara gemetar atau tertekan juga bisa mengindikasikan emosi atau ketegangan yang dirasakan oleh pembicara. Bahasa dan budaya. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan informasi melalui simbol-simbol yang dapat berupa kata-kata, suara, tulisan, atau gerakan. Ini bukan hanya seperangkat aturan gramatikal, tetapi juga kayak akan nuansa, budaya, dan konteks yang membentuk cara kita berinteraksi dan memahami satu sama lain. Variasi bahasa. Pertama itu ada aksen. Aksen dalam variasi bahasa mengacu pada cara seseorang mengucapkan suara dan kata-kata dalam sebuah bahasa berdasarkan asal-usul geografis, budaya, atau sosial mereka. Ini mencakup penekanan, intonasi, serta pola bunyi yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Contohnya nih, dalam bahasa Inggris, aksen Amerika, Inggris, Australia, atau India memiliki perbedaan dalam cara pengucapan bunyi dan kata-kata tertentu. Misalnya, kata yang sama bisa diucapkan dengan cara yang berbeda di antara aksen-aksen tersebut. Aksen adalah bagian dari identitas linguistik seseorang dan seringkali mencerminkan asal-usul geografis, budaya, atau sosial mereka. Dua itu ada dialek. Dialek mencakup perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan pengucapan dari satu wilayah atau kelompok sosial ke kelompok lain dalam satu bahasa yang sama. Dialog juga dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan budaya. Contoh dialek yang umum adalah dialek dalam bahasa Inggris di berbagai wilayah seperti dialek Cockney di London atau dialek Southern di Amerika Serikat. Dalam dialek Cockney ada penggunaan kosakata khas dan pola bicara yang berbeda dari dialek Inggris standar. 3. Argot. Argot adalah ragam bahasa atau kosakata yang digunakan oleh kelompok tertentu seperti golongan profesional, subkultur, atau komunitas tertentu. Biasanya argot digunakan untuk menjaga rahasia atau membuat komunikasi sulit dipahami oleh orang luar. Contohnya, eh, argot yang digunakan oleh anggota geng, pecandu narkoba, atau bahkan komunitas tertentu seperti musisi, dokter, atau pelaut. Misalnya dalam bahasa gaul di kalangan remaja, mereka mungkin menggunakan istilah atau frasa tertentu yang hanya dimengerti oleh sesama remaja dalam lingkungan sosial mereka. 4. Ada slang. Slang itu ragam bahasa informal yang digunakan dalam situasi sehari-hari, terdiri dari kata-kata, frasa, atau ungkapan yang cenderung populer dalam suatu kelompok. Contohnya nih, istilah-istilah seperti cool atau keren, lit, keren atau menarik, atau chill, santai yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di kalangan remaja. Penggunaan slang juga dapat menunjukkan identitas kelompok atau memperlihatkan kepemahaman seseorang terhadap tren dan gaya bahasa saat ini. 5. Branding. Branding dalam konteks variasi bahasa mengacu pada gaya bahasa yang digunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan suatu merek, produk, atau layanan dari yang lain. Branding bahasa seringkali terkait dengan slogan, kata-kata kunci, atau cara penyampaian yang khas yang menjadi ciri khas merek tersebut. Contohnya nih, merek-merek terkenal memiliki slogan atau frasa khas yang terus digunakan dalam kampanye pemasaran mereka. Contohnya nih seperti slogan "Just Do It" dari Nike atau "Think Different" dari Apple yang secara konsisten digunakan dalam pesan-pesan mereka untuk membedakan merek mereka dengan merek yang lain.
Identitas budaya. Nah, identitas budaya ini merujuk pada keseluruhan karakteristik yang membedakan suatu kelompok manusia dari yang lain. Ini mencakup bahasa, kepercayaan, nilai, norma, adat istiadat, seni, makanan, pakaian, dan segala hal yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kelompok tersebut. Identitas budaya juga merupakan cerminan dari sejarah, pengalaman, dan perkembangan suatu komunitas dari masa lalu hingga masa kini. Pembentukan identitas budaya. Yang pertama itu identitas budaya yang tak disengaja. Maksudnya ini adalah aspek dari identitas yang tercermin atau terbentuk secara tidak disengaja melalui interaksi dan pengalaman seseorang dalam berbagai konteks budaya. Contohnya, seseorang yang secara tidak sengaja menjadi bagian dari budaya tertentu karena lingkungan tempat tinggalnya, teman-teman, atau pengaruh sehari-hari yang secara perlahan membentuk pemikiran, preferensi dan atau perilaku yang sesuai dengan budaya tersebut. Misalnya, seseorang yang tumbuh besar di lingkungan multikultural secara tidak langsung bisa memiliki identitas budaya yang beragam karena pengaruh dari berbagai budaya yang berbeda. Yang kedua, pencarian identitas budaya. Pencarian identitas budaya adalah proses di mana seseorang aktif mencari, mengeksplorasi, dan merumuskan pemahaman tentang identitas mereka dalam konteks budaya yang berbeda. Contohnya, ketika seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang beragam secara aktif menjelajahi dan mengeksplorasi berbagai aspek budaya yang mempengaruhi diri mereka. Ini mungkin melibatkan pembelajaran lebih dalam tentang tradisi keluarga, pengalaman dalam berbagai lingkungan budaya, atau bahkan melakukan perjalanan untuk merasakan langsung budaya yang berbeda. Melalui proses ini, mereka memperkuat pemahaman mereka tentang siapa mereka dalam konteks budaya yang lebih luas. Yang ketiga, identitas budaya yang diperoleh. Identitas budaya yang diperoleh adalah identitas yang terbentuk atau diadopsi oleh seseorang sebagai hasil dari interaksi dan pengalaman mereka dalam lingkungan budaya tertentu. Contohnya, ketika seseorang yang sebelumnya tidak terikat dengan budaya tertentu secara aktif menjadi bagian dari budaya tersebut karena pengalaman hidup atau interaksi sosial yang intens. Misalnya, seseorang yang awalnya tidak memiliki hubungan erat dengan budaya tertentu, namun karena pernikahan atau pengalaman hidup yang mendalam dengan kelompok budaya tersebut, mereka mulai mengadopsi nilai-nilai, tradisi, dan bahasa dari budaya tersebut, sehingga membentuk identitas budaya yang lebih kuat di dalam diri mereka. Terakhir, integrasi. Integrasi dalam pembentukan identitas budaya terjadi ketika seseorang menggabungkan atau menyatukan berbagai aspek dari berbagai budaya yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Contoh, ketika seseorang yang tumbuh dalam lingkungan multikultural memilih untuk mengadopsi atau menggabungkan elemen-elemen dari berbagai budaya yang mereka kenal. Dalam cara mereka berpakaian, merayakan perayaan, memasak makanan, atau bahkan dalam pemikiran yang mereka anut. Mereka menciptakan identitas budaya yang unik dengan memadukan elemen-elemen dari berbagai budaya yang mereka kenal dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ini memungkinkan mereka untuk membangun budaya yang kaya dan bervariasi. Identitas sosial budaya komunikasi antar budaya. Pertama itu ada wilayah, desa, kota. Wilayah, area geografis dengan ciri budaya unik. Contohnya itu Provinsi Aceh dengan identitas kultural khas. Kemudian desa, komunitas pedesaan dengan nilai budaya yang kuat. Ketiga, kota, pusat kegiatan dengan keberagaman budaya. Tiga lingkungan ini memiliki norma komunikatif, bahasa, dan identitas budaya yang berbeda yang perlu diperhatikan dalam komunikasi antar budaya. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menilai budaya orang lain berdasarkan standar dan nilai-nilai budaya dari kelompok atau masyarakat sendiri. Contohnya, mungkin terjadi ketika seseorang dari suatu budaya menganggap kebiasaan dari budaya lain sebagai aneh atau salah atau kurang bernilai tanpa memahami konteks budaya asalnya. Stereotip adalah gambaran atau keyakinan umum yang menyederhanakan atau menggeneralisasi karakteristik atau perilaku tertentu yang dianggap mewakili suatu kelompok tertentu. Stereotip seringkali dibentuk berdasarkan informasi yang terbatas atau pengalaman yang terbatas dengan kelompok tersebut. Prasangka terhadap identitas budaya merupakan penilaian atau sikap negatif yang dibentuk terhadap suatu kelompok berdasarkan identitas budaya mereka, seringkali tanpa dasar yang kuat atau pengalaman langsung. Diskriminasi dalam komunikasi antar budaya adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas budaya mereka seperti ras, agama, atau etnisitas.
Terakhir ada rasisme. Rasisme dalam komunikasi antar budaya adalah sikap, tindakan, atau sistem yang mendiskriminasi atau menganggap suatu ras atau kelompok ras tertentu lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain, di mana ini menciptakan ketidaksetaraan dan dapat meracuni interaksi antar budaya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.